Jumat malu non olok pamatongon pamarharuan bolonon kanu pamingon Jumat malu non olok pamatongon pamarharuan bolonon. Bapak Ibu sekalian, terutama anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, pada saat ini kita bincang-bincang tentang topik mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah baik di Kabupaten Simalungun dan di Kota Pematang Siantar. Kabar yang sedikit agak merisaukan kita bahwa untuk Kota Pematang Siantar, opini auditor dalam hal ini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah semula 2017 dia masih wajar tanpa pengecualian, 2018 wajar tanpa pengecualian, dan tahun 2019 untuk Kota Pematang Siantar itu wajar dengan pengecualian. Itu artinya terjadi penurunan kualitas berdasarkan opini auditor dalam hal ini BPK RI. Dan seperti kita sudah sebutkan di beberapa waktu sebelumnya, untuk Kabupaten Simalungun ini malah lebih memprihatinkan lagi karena dari tahun-tahun lalu, terkhusus tahun 2014, 2015, dan 2016, itu opini auditor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun itu wajar dengan pengecualian. Dan menurun lagi untuk tahun anggaran 2017, 2018 menjadi disclaimer. Dan kemungkinan menurut dugaan kita sih, tapi mudah-mudahan kita salah, untuk tahun anggaran 2019 yang belum dikeluarkan LHP-nya, itu kemungkinan dengan pengelolaan yang ya, seperti kita lihat bersama di Simalungun, kemungkinan itu disclaimer juga. Jadi, wah, bagi kita, kalau sering nonton bola ya, kalau sudah 3 kali berturut-turut, itu namanya hat-trick. Jadi kalau gol hat-trick itu bagus, tapi kalau disclaimer hat-trick, nah itu alamat itu memprihatinkan kita. Dan malam ini kita bersama dengan Bapak Dodi Sarifudin. Saya perkenalkan sedikit, beliau adalah atasan saya, bos saya, waktu kami sama-sama di satu perusahaan. Kemudian beliau beberapa kali menjadi komite audit di beberapa BUMN dan pernah juga menjadi komisaris independen di BUMN, dan dulu pernah bersama-sama dengan Bapak Profesor Bungaran Saragih ketika Bapak Profesor Bungaran Saragih menjadi komisaris utama di Pupuk Indonesia, dan kebetulan Pak Dodi di sana menjadi komite audit di PT Pupuk Indonesia yang merupakan BUMN di bidang pertanian lah, perpupukan. Nah, beliau sekarang sudah 68 tahun tapi masih segar. Itu nanti kita pengen tahu, ya kita pengen tahu apa rahasianya. Dan Pak Dodi Sarifudin MBA adalah lulusan Hartford University di Connecticut, Amerika Serikat. Ya, Pak Dodi, mungkin bisa cerita sedikit lah. Kok segar terus ini Pak Dodi, ini rahasianya? Silakan Pak. Oh, terima kasih Pak Juta atas waktunya. Ya, saya bukan guru, kita kan sahabatan ya. Sama-sama jalan-jalan di Bandung dulu cari makanan. Itu nggak akan terlupakan lah. Ya. Jadi saya usia 68, alhamdulillah diberi kesehatan ya, dibanding dengan saudara-saudara yang lain.
atau juga dengan adik-adik saya yang langsung juga rata-rata sudah punya sakit bawaan. Kalau saya alhamdulillah ya, Sehat ya. mungkin karena nggak dipakai sulit berpikirnya, ya, diikhlaskan saja semuanya. Iya. Gitu. Jadi itu dari inner beauty-nya jadi hidup kalau begitu. Emang dari dalam ya Pak? Dari dalam dulu. Harus ikhlas gitu kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan dipertanyakan. Yang kedua, kita kalau bekerja harus tulus gitu ya. Dengan konsekuensi berapapun apapun hasilnya kita terima. Jadi kita nggak boleh nanya berapa sih gaji saya, nggak boleh. Itu inner beauty-nya itu dulu. Nah, kalau yang physical beauty-nya itu ya olahraga. Pasti kan Pak Juta tahu dulu saya sering olahraga ya, jogging minimal lah. Goes sekarang Goes Goes gitu. ya. Tapi yang lebih penting sebetulnya latihan tenaga dalam pernapasan. Itu yang lebih bagus. Apa saja lah, nggak usah aliran, nggak usah fanatik, sama gitu. Saya ikut beberapa jenis aliran, bisiknya sama, tinggal kitanya. Nah yang terakhir, rajin minum probiotik, kefir susu. Nah itu yang membantu saya selama ini. Yang mana itu Pak Dodi? Nah ini nih, Ya, ini minuman saya sehari sekarang karena lagi musim COVID, 3 cup sehari. Kalau dulu cuma tiga, sekarang mah dulu mah 1 cup cukup. Sekarang mencegah virus 3 cup. Ya. Nah ini sudah dicampur dengan buah. Dulunya original susu sapi difermentasi. Ya. Itu dulu udah cukup. Yang paling bagus itu sebetulnya susu kambing. Ya. Nah, kedua susu sapi. Nah sekarang karena kita untuk tujuan virus tambah dengan buah-buahan yang banyak vitamin C-nya. Oh gitu ya. Yang saya pilih jambu merah sama buah kesemek. Oh, kesemek ya? Kesemek ya. Oh, Di sana ada nggak Simalungun kesemek itu? ada Pak Dodi. Di sini ada dulu Kecamatan Purba, yang itu di Kecamatan Purba itu hanya di situ dulu ada kesemek. Ya benar. Nah, Memang tapi punya khusus dia. ya sekarang udah nggak ada lagi Pak. Wah sayang. Ini Iya. bagus buat kanker juga ini. Oh gitu. Ya buat kanker, buat antioksidan. Iya. Bisa dibaca di Google lah manfaat buah kesemek apa. Oh. Manfaat buah jambu itu apa. Minum jus jambu, jus kesemek bagus. Tapi lebih bagus kalau difermentasi dengan susu kefir. Kefir ya. Ya. Jadi si susu kefir itu menjadi kok jadi promosi ini nih. Boleh. Pak Dodi boleh promosi. Artinya gini, kita kan sekarang dengan kondisi wabah COVID ini, ya salah satu rumusannya kan kita meningkatkan imunitas tubuh. Jadi saya pikir ya pada tempatnya juga Pak, pada tempatnya juga kita perkenalkan kefir ini. Ya. Berbagi pengetahuan. Jadi kalau Simalungun punya apa sumber daya alamnya dari sisi makanan, buah-buahan, buah apa. Nah, kalau ada buah jambu bagus, itu menurut LIPI paling bagus. Jus bagus, jus jambu diminum udah bagus. Tapi kalau difermentasi itu meningkat 4 kali. Oh gitu. Jadi ya. Simalungun harus mengembangkan sendiri nih. Jangan import dari Bandung, jangan. Cari di sana, lalu cari starternya, mikrobanya untuk fermentasi ini. Gitu. Itu yang paling bagus. Kayak tempe. Tempe kan dari kedelai. Kalau kita makan kedelai udah bagus, 1 nilainya. Makan tempe 4 kali lipat manfaatnya. Karena fermentasi ya. Fermentasi. Semua bahan makanan yang difermentasi itu naik khasiatnya. Oke, jadi mereknya ada rahasia satu nih. Apa rahasianya Pak? Susu ini, susu kefir, campur telur
Ya. setengah mentah, Ya. campur madu, Ya. bikin 4 juta perkasa lagi. Perkasa terus kok Pak. Wah, tambah perkasa lagi Oh, nih. tambah perkasa Ayo. lagi ya. Boleh dicoba Pak. Jadi si telur mentah dikocok sama madu, Ya. udah rata, campur ini, Oh, minum. jos ya, Waduh, jos. oh iya, saya saya nggak nyangka nih, Oh saya iya, nggak nyangka. Oh, iya, pas diminum, wah wah. kok bau jadi, wah saya berhenti, sekarang berhenti karena takut nanti tambah satu lagi. Oke, Pak oke, Dodi, oke. mereknya apa Pak Dodi? Ya. Kalau orang cari mereknya tadi bisa Oh didekatkan ini sih kamera. mereknya Hmm. saya salam sehat kefir. Coba Pak. Oh, putar sedikit. Oh ya itu ya. Probiotik, minuman probiotik. Minuman probiotik. Salam Salam sehat kefir. kefir. Oh, kalau ngorder kemana itu Pak Dodi? Wah, kalau untuk Simalungun saya nyerah. Tapi kalau untuk di Jakarta saya berani sama Bandung. Oh, oke. Jakarta Bandung ya. Ya. Jadi Jawa ada Barat lah, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jadi bisa lewat WA atau sudah taruh di Tokopedia? Bisa. Oh belum berani Belum ke berani. ini. Oh. Ya. Oh, jadi Kalaupun nanti ID, ya ke telepon saya aja WA saya. di WA saja ya. Ya. Oke, Kan siap. sebenarnya dari komite tadi jadi tukang kefir sekarang. Oke lah, nggak apa-apa Pak Dot, demi kesehatan ya kan. Apalagi Amin. rahasia yang terakhir tadi itu loh. Untuk yang 60 ke atas minum itu kembali muda. Oke Pak Dodi, oke ya. Oke, iya. Terima kasih banyak. Ya, jadi gini Pak Dodi, tadi itulah kondisi yang ada di daerah kami ini di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar masih mendingan kan Pak Dodi pernah ke sini juga kan? Iya dulu dengan Pak Bunggaran ke Simalungun. Ya, ke Simalungun kan. Nah, jadi yang tadi Pak, yang sebelumnya beberapa tahun berturut-turut itu sudah WDP dan 2017, 2018 sudah disclaimer dan mudah-mudahan ya prediksi kita ini salah, tapi kayaknya sih tetap disclaimer juga sehingga bisa jadi hat trick disclaimer gitu loh. Kira-kira kalau menurut Pak Dodi lah, Pak Dodi ini kan komite audit, kemudian MBA-nya juga dari auditing dan accounting. Kira-kira menurut pandangan Pak Dodi sebagai senior lah yang sudah banyak makan asam garam di bidang perauditan ini, gimana menurut Pak Dodi? Silakan. Kalau menurut pengalaman, Pak Juta dulu kan pernah di Telkom ya, dengan Pak Husen kita. Itu waktu saya pulang dari Amerika, kan pas pergantian oleh Pak Cacu. Itu laporan keuangannya itu ya disclaimer juga. Pak Cacu minta kepada seluruh jajarannya, di waktu juga Pak Purba sebagai GM akuntansi berjuang. Tapi intinya harus dari pimpinan tertinggi, keinginan untuk memperoleh WTP ya, tanpa pengecualian. Harus dari pimpinan tertinggi. Kalau sebelumnya kan, sebelum Pak diganti, itu berapa tahun saya di sana sejak 76 sampai tahun 90-an lah. Saya pulang itu tahun 88, mana Pak Cacu masuk, mungkin sekitar 92 tuh. Baru Pak Cacu masuk 3 tahun, itu bisa WTP. 76 sampai saya di sana sampai tahun 86, 10 tahun, 11 tahun, tetap aja WDP. Karena pimpinannya tidak mau atau kurang concern mengenai apa keuangan. Nah, Pak Cacu masuk, semua diminta untuk berjuang, bagaimana memperbaikinya, di bawah pimpinan Pak Purba waktu itu, Pak Sudirman Purba, akhirnya berhasil menjadi WTP. Jadi di samping pimpinan memang harus ada panglimanya di bawah gitu ya, yang memegang akuntansi. Pengalaman itu nggak jauh gitu. Kalau mau undang Pak Sudirman Purba cerita tuh.
dia pelaku benar gitu. Saya di luar sebagai ekstra auditornya kan waktu itu. Gitu, saya menilai ya kita kerjasama mana yang kurang diperbaiki, tidak ada yang dikatalog, semua harus diperbaiki, tidak yang dikatalog. Jadi Waktu itu Pak Cacu sebetulnya waktu Pak Cacu ya, Cacuk Sudaryanto. Pak Cacu udah tahun 92 kalau nggak salah itu saya yang itu kan yang apa dengan membantu Pak Sudirman berubah untuk bisa sampai akhirnya tetap. Kalau akuntansi itu nggak susah kalau akuntansinya sendiri. Tapi keinginan pimpinan ke top level dan jajarannya termasuk Sekda, SPI-nya kalau di sini mungkin Inspektorat Daerah ya. Inspektorat Daerah. Wilda ya. Saudara itu harus kompak. Kalau nggak kompak ya. Di sana kan dulu ada Pak Cacu, kemudian apa yang di keuangannya ya. Kemudian ada Pak Purba di lapangannya, ada Pak Hiro di SPI-nya. Semua kompak itu. Bagaimana mencapai laporan wajah tanpa. Itu dari disclaimer juga sama kondisinya dengan Simalungun ini sama. Nah, jadi Pak Juta jangan ngundang saya, harusnya ngundang Pak Sudirman, Pak gimana pengalaman Pak dulu gitu. Dia pasti terbawa aja. Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat di sini memang lemahnya di sistem pengendalian internal. Di dalamnya ada SPI yang sebagai monitoring, fungsinya monitoring seperti itu. Nah, kalau sistem internal kontrolnya diperbaiki, maka otomatis akuntansinya baik. Karena sistem akuntansi itu hanya bisa baik kalau sistem internal kontrolnya baik. Di atasnya itu tadi ada keinginan yang kuat dari top management ya. Ya, betul. Nah, itu ada di dalam konteks internal kontrol. Jadi kalau yang sekarang kan kita kiblatnya ke KOSO ya, internal kontrol itu ada 5 komponen. Lingkungan pengendalian, risk assessment, control activity, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Kalau yang lingkungan pengendaliannya baik, kuat, itu basic itu. Maka yang 4 tadi, risk assessment, aktif pengendalian, informatika dan komunikasi, serta monitoring baik. Jadi kalau lingkungan pengendaliannya lemah, ini walaupun ini pakai yang sophisticated gitu ya, pakai sistem yang bagus, pakai apa, beli segala macam mahal, roboh juga. Kalau niatnya bagus, maka pertama ya Pak Bupatinya harus mau bertekad untuk nama baik Kabupaten Simalungun, mencanangkan harus WTP. Bisa setahun, 3 tahun misalnya. Mari kita canangkan 3 tahun Simalungun harus WTP. Nah, di situ baru dibangun. Jadi tanpa itu nggak akan jalan. Ya, jadi tadi apalagi kalau Sekdanya, Itwildanya lemah, ya nggak jalan juga. Harus kompak nih bertiganya. Diawasi oleh DPRD. DPRD kan komisaris di sini ya. Punya enggak DPRD ini komite auditnya? Oh gitu juga ya? Iya. Semacam itulah dibentuk semacam suatu komite pengawasan di bawah DPRD untuk mengawasi bupati. Sehingga dia bekerja sama dengan Itwilda bagaimana membangun WTP ini. Jadi antara DPRD dengan bupati itu bukan dikotomi, harus bersatu. Bersama-sama semangat WTP-nya harus dibangun. Nah, DPRD harus membentuk bukan panja ya. Bukan, tapi komite. Oh gitu komite, ya semacam komite lah, semacam unit di pengawasan di sana yang membantu DPRD dalam bidang pengawasan. Diisi oleh ahli-ahli audit, diisi oleh ahli keuangan,
Jadi ini yang memberikan masukan kepada anggota-anggota DPRD bagaimana kondisi keuangan dan akuntansi dan pelaporan di kabupaten. Belum pernah, mungkin kita nanti coba cek di ketentuannya, tapi paling tidak kalau di DPRD kita di sini kan ada tim ahli kan, ada itu resmi, tim ahli. Jadi kalau itu ya mungkin namanya bukan komite audit, tapi di tim ahli ini dibutuhkan orang-orang yang bisa mengerti itu laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan atau controlling dari DPRD sebagai legislatif terhadap eksekutif, DPRD punya kapasitas untuk itu, kan kira-kira begitu Pak Dodi? Iya, betul. Dibikin sedemikian rupa, dibikin piagamnya, piagam apa namanya, komite pengawasan dengan komite audit ya. Jadi orang alergi kalau bilang audit itu, komite pengawasan atau komite evaluasi apa namanya. Tapi isinya substansinya itu. Nah, dibikin piagam, ditunjuk, ada SK-nya dari ketua DPRD. Wah, ini ketua siapa? Tapi ketuanya biasanya harus anggota DPRD juga. Ketuanya ya. Iya, mungkin bukan wakil. Kalau ada ketua DPRD, mungkin ada wakil ketua DPRD, nah celah. Jadi itu yang jadi ketua, jadi kuat posisinya. Dan dia memang nanti, kenapa ada piagam? Karena harus independen. Ya, harus betul-betul terjaga integritasnya. Itu termasuk nanti bisa lihat lah, apa sih gimana komite apa piagamnya seperti apa, mengatur mengenai tugas wewenang, lalu juga etikanya apa, sehingga betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Betul-betul dijaga integritasnya, dijaga si komite itu ya, sebutlah komite ya, dijaga. Nanti sehingga anggota DPRD itu dia yakin bahwa hasil evaluasi komite ini betul-betul profesional, betul-betul independen. Jadi tidak ada. Nah ini untuk memperkuat DPRD ya. Nah di mana di Bupati itu it will aja harus kuat, bukan tukang tambal ya. Biasa kan. Betul-betul juga dia sebagai apa pemberi saran kepada bupati, pas ini yang sebaiknya, apa ini sebaiknya. Bukan disuruh apa membuat laporan yang kalau BPK dia kan bagus laporannya tiap tahun, tapi sama BPK ketahuan juga kan akhirnya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan bagaimana Itwil Prod ini diberikan kewenangan yang sama dengan SPI. Kalau saya lihat sini di dalam yang apa yang bahan ini nggak ada dibahas mengenai fungsi SPI. Akuntansi aja ini. Oh gitu. Padahal itu salah satu tiang dari kabupaten ini bagaimana membangun kompetensi dan integritas itu reda ya namanya ya. Kalau di sini inspektorat daerah. Ya, inspektorat daerah. Nah itu harus dibangun benar-benar, diperkuat menjadi kepercayaannya Pak Bupati. Dan tidak boleh di bawah kendali Sekda nggak boleh. Dia betul-betul ke Bupati. Jangan kan sekarang kadang-kadang Sekda lebih powerful daripada inspektorat daerah ya. Itu nggak boleh, itu harus ditingkatkan itu. Jadi kalau Pak Juta mau membangun internal kontrol di pemerintahan, rujukannya SPIP, PP nomor 60 tahun dulu, saya lupa lagi nanti. Itu dari terapan, itu patokannya. Kalau itu kita gunakan, siapapun nggak bisa protes, karena itu sudah ditandatangani di Presiden, PP. Sebagai toolsnya itu, tapi niat harus dari Pak Bupati. Harus dari atas ya? Dari top level. Tahun top-nya harus jalan. DPRD sebagai pengawas dan legislatif harus mendorong, mencanangkan. Harus di dalam APBD-nya harus ada kegiatan mengenai WTP. Ya, jadi saya pikir jadi baru itu karena setelah saya periksa
di program dan kegiatan, tidak ada program kegiatan yang khusus mencantumkan, mengupayakan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi WTP dengan anggaran sekian. Itu belum ada, berarti betonnya itu nggak ada. Oke, jadi kalau teknisnya sih Pak Jura sih pasti udah lebih dari saya lah kalau di pemerintah. Jadi yang sering ini Pak, ini pun sering menjadi masalah. Jadi masyarakat itu menganggap kalau misalnya satu daerah itu mendapat opini atau diganjar opini WTP oleh BPKRI, ya kan? Itu dianggap bahwa baguslah itu. Tapi kan masih ada risiko, ada terjadi penyimpangan dan kesalahan di dalam itu, atau ada yang korupsi di dalam kan? Dengan WTP saja itu ada risiko terjadi penyimpangan atau kesalahan di dalam pemerintahan di daerah. Apalagi disclaimer. Menurut Pak Dodi gimana nih? Memang WTP tidak menjamin tindakan pidana ya. Jadi dalam WTP pun, di dalam pernyataan pemegang saham pun, itu dinyatakan ini membebaskan tanggung jawab. Ya. Tapi kalau terjadi tindakan pidana, tetap menjadi tanggungan yang bersangkutan. Karena WTP itu kan berdasarkan asumsi, berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Nah, kalau kita bicara mengenai ke arah tindak pidana korupsi, itu kita bicara yang lain. Itu ada sistem anti suap, sistem anti fraud. Itu kalau nggak salah sekarang udah ada ISO 37001. Tapi itu nggak bisa dilaksanakan kalau sistem akuntansinya masih jelek. Sistem intrakontrolnya masih jelek, nggak bisa, harus diperkuat dulu, baru nanti sistem itu jalan. Nah, di dalam sistem intrakontrol itu, yang nomor satu, yang menjadi ruhnya sistem adalah integritas dan kompetensi. Jadi kalau Pak Juta lihat nanti di dalam lingkungan pengendalian, di komponen pertama, itu nomor satu itu parameternya adalah integritas, bukan kompetensi. Nomor dua, kompetensi. Kalau nggak ada integritas, percuma. Karena akhirnya semua akal-akalan. Kompetensi, ya kita pinter tanpa integritas itu cenderung nakalin. Jadi Pak Purba, kalau Pak Juta kalau sekarang baca di majalah Human Resources, eksekutif itu milih yang jujur dibanding yang pintar. Kalau akuntansi 3 tahun saya kira Simalungun bisa selesai. Asal ada memang pimpinan tertingginya mencanangkan, mari kita WTP. Sekdanya kita bantu, SP ITDA-nya setuju. Ke bawahnya insya Allah. Tapi kalau nggak ada itu, nanti sambil jalan, ya akuntansi diperbaiki, intrakontrol diperbaiki, insya Allah basicnya intrakontrol. Jangka panjang, jalan jangka panjang lagi adalah integritas. 9 Desember 2020 kan pergantian pilkada di sini kan Pak Dodi. Iya. Nah, dengan pilkada ini mungkin selain tadi ini untuk Bapak Ibu anggota DPRD, mungkin bisa juga jadi masukan bagi bakal calon bupati yang mau bertarung di Desember 2020 ini, bahwa nah ini tadi kan, bahwa yang penting sebenarnya pemimpin tertinggi itu harus membangun kejujuran itu tadi, kemudian membangun sistem pengendalian intern yang baik, termasuk di sekdanya sendiri, termasuk di inspektorat daerahnya sendiri, dan juga DPRD yang ada sekarang ini juga bersama-sama dengan bupati atau dengan bupati, demikian juga di Siantar DPRD-nya dengan wali kotanya bersama-sama untuk membuat program ini. Artinya kan DPRD akan menyetujui itu, programnya itu harus jelas dan masuk di dalam APBD, bahwa ada kegiatan untuk mengupayakan bagaimana agar Kabupaten Simalungun atau Kota Pematang Siantar bisa
menjadi WTP. Kan kira-kira begitu Pak Dodi? Iya, Ya. saya kira itu yang harus disadari oleh para pimpinan di sini, bahwa kita memang serius untuk WTP, masukkan ke program itu. Ya. Kalau bisa ya sekarang DPR memberikan sinyal kepada Bupati, tolong tahun depan ada, kan bisa ya, bisa dari Bupati, bisa dari DPR, bisa sinyal, tolong dimasukin program ini. Ya. Dan menjadikan KPI 5 tahun ke depan itu membangun WTP, lalu membangun internal control, termasuk risk management. Itu merupakan program kerja manajemen di Kabupaten Simalungun. Kalau itu dibangun, WTP-nya jangka panjang. Nah, kalau nggak dibangun, kalau nggak begitu nanti Turun tahun lagi. WTP, kalian semuanya akal-akalan. Oke, jadi kira-kira itu dulu ya Pak Dodi, karena memang Iya. kita coba memberikan video-video singkat untuk teman-teman di DPRD Kabupaten Simalungun juga. Jadi ya terima kasih Pak Dodi. Saya juga mendoakan Pak Dodi sehat-sehat terus, karena Pak Dodi ini guru saya ini, orang yang terus mengajarkan. Ya, kalau ini benar Pak, orang yang terus mengajarkan integritas di dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan kita maupun rumah tangga. Ya, sehat-sehat Pak Dodi, panjang umur. Lain kali kalau ada yang perlu kami pertanyaan Pak Dodi, ya mohon Pak Dodi kasih waktu, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama Pak Juta, terima kasih. Saya juga merasa tersanjung. Ya, Pak Juta minta saya memberikan pengarahan. Kalau saya kan udah 68 tahun gitu ya. Udah lupa, udah banyak meninggalkan dunia akuntansi. Tapi alhamdulillah ya dengan ilmu risk management itu tetap kita memanage bagaimana perusahaan itu lebih sustainability-nya masih ini, termasuk Kabupaten Simalungun. Ya. Saya ucapkan selamat bekerja Pak Juta, semoga sukses dan bertambah lancar segala sesuatunya. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, oke Pak.